Selamat malam, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Leandi, mahasiswa Kepenyuluhan Buddha, Sekolah Tinggi Agama Buddha STB Negeri Sriwijaya, Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan dan menesana tentang yang sekarang sedang berlangsung ya, atau sedang berjalan, yaitu tentang temanya gempa dalam pandangan agama Buddha. Nah, baik, saya akan mulai dengan awali dengan nama Karakata. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, di sini yaitu saya akan menjelaskan tentang gempa dalam pandangan agama Buddha. Nah, belum lama kita ini mendengar berita yang cukup mengejutkan dunia, itu dengan yang terjadi di Jepang dan juga skalanya cukup besar. Nah, gempa bumi ini adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari alam bumi secara tiba-tiba. Nah, energi ini berasal dari pergerakan lempengan tektonik yang merupakan lapisan batuan keras yang membentuk kerak bumi. Indonesia sendiri salah satu negara di dunia yang sering mengalami gempa. Nah, hal ini merupakan sebuah peringatan bahwa kita harus selalu waspada dan mengerti langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa dan bagaimana cara mempersiapkannya. Nah, karena di Indonesia sendiri belum ada teknologi pada saat ini yang mampu memprediksi atau terjadinya gempa di suatu tempat. Nah, kalau di sini menurut agama Buddha, sebuah fenomena alam yang terjadi pasti punya sebab akibat, termasuk gempa bumi ini yang terjadi di sini ya, di Indonesia salah satunya. Nah, dalam Mahaparinibbana Sutta, Buddha Gautama menjelaskan ada 8 sebab-sebab gempa kepada Ananda. Adapun 8 sebab gempa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah bumi yang luas ini terbentuk dari zat cair yang terbentuk dari udara dan juga yang ada di angkasa. Apabila udara bertiup dengan dahsyat, maka zat cair terguncang. Keguncangannya zat cair itu menyebabkan bumi bergetar. Nah, maka dari itu hal ini dapat menjadi pelepasan energi yang besar yang menyebabkan guncangan pada bumi. Nah, dari sebab pertama inilah sangat jelas mengapa pergerakan zat cair di dalam perut bumi dapat mempengaruhi dan juga tekanan gas yang kuat sehingga menyebabkan terjadinya retakan lempengan kulit bumi. Jika terjadi di daratan, dapat menyebabkan runtuhnya bangunan-bangunan, gedung, apartemen sekalipun bisa runtuh ataupun roboh ya. Apalagi rumah pemukiman. Nah, serta bahkan ada juga tanahnya sampai terbelah ya, karena terlalu dahsyatnya. Nah, jika hal ini terjadi di laut, maka dapat menyebabkan bencana tsunami seperti yang terjadi pada dahulu contohnya ya, yang di Aceh pada 26 Desember tahun 2024. Nah, apabila ada seseorang petapa brahmana yang memiliki kekuatan batin maha besar, seorang yang telah memperoleh kekuatan untuk mengendalikan pikiran, atau sosok dewata yang maha kuasa, dan juga pada suatu tingkatan yang terbesar pada unsur zat cair, ia juga dapat mengakibatkan bumi bergetar, goyah serta bergoyang. Nah, lanjut yang ketiga, ini ada sang bodhisatta turun dari surga Tusita dan masuk ke rahim kandungan seorang ibu dengan kesadaran penuh dan pikiran terpusat.
Ini terjadi karena Bodhisatta memasuki kandungan Ratu Mahamaya yang menyebabkan gempa, tetapi gempa ini tidak merusak segala sesuatu yang ada di bumi. Nah, yang keempat, sang Bodhisatta keluar dari rahim ibunya yang memenuhi kesadaran dan pikiran terpusat. Ini terjadi ketika bayi Siddhartha dilahirkan oleh Ratu Mahamaya. Di mana? Di Taman Lumbini. Nah, pada tahun 673 sebelum Masehi. Ketika itu Ratu Mahamaya dulu melahirkan bayi Siddhartha dengan posisi berdiri sambil memegang daun pohon salam. Dan ketika bayi Siddhartha keluar dari rahim ibunya, maka terjadi gempa yang tidak merusak segala sesuatu yang ada di bumi. Nah, sang Tathagata ini memperoleh penerangan yang agung, penerangan sempurna yang tiada bandingnya. Terjadi gempa saat betapa Gautama mencapai penerangan agung, bumi bergetar dan alam semesta pun menyambut dengan betapa Gautama berhasil dalam perjuangan dan menjadi Buddha saat gempa yang disebabkan oleh penerangan agung betapa Gautama yang tidak menyebabkan kerusakan. Nah, kemudian ada sang Tathagata memutar Dhammacakka, yaitu yang pertama kalinya seperti Dhammacakka Pawatana Sutta kepada siapa? Kepada 5 orang petapa, yaitu yang pertama adalah Asaji, Mahanama, Wapa, Badia, dan juga Kondanya. Nah, di Taman Rusa Isipatana dulu di Benares pernah juga terjadi gempa yang menggetarkan bumi, tetapi gempa ini tidak merusak kerusakan yang ada di bumi. Bangunan-bangunan ini tidak rusak kalau gempa yang ini. Pada saat ini Sang Buddha membabarkan kota. Kemudian juga ada sang Tathagata mengambil keputusan untuk parinibbana, mengakhiri hidupnya. Gempa ini juga terjadi pada saat sang Buddha Gautama menanyakan sebanyak 3 kali kepada Ananda, apakah sudah saatnya Buddha Gautama parinibbana? Setelah bertanya sebanyak 3 kali, maka sang Buddha ini memutuskan untuk parinibbana 3 bulan setelah itu di Kusinara. Nah, hal ini juga membuat bumi berguncang, tetapi seperti tadi, yaitu tidak merusak atau mengalami kerusakan yang ada di bumi seperti pohon-pohon, bangunan, dan juga gedung-gedung besar pencakar langit lainnya. Nah, apabila sang Tathagata tiba saatnya parinibbana, pada saat Buddha Gautama parinibbana itu, maka terjadi gempa yang mengguncangkan bumi saat itu, tetapi gempanya tidak mengalami kerusakan. Nah, di sini melihat pembabaran Buddha Gautama tentang sebab-sebab gempa sangatlah relevan. Sebab-sebab gempa ini terjadi di Jepang maupun di Indonesia, yaitu karena adanya aktivitas seismik mengacu pada frekuensi dan intensitas gempa bumi serta getaran lainnya akibat pelepasan energi. Nah, dalam mitigasi bencana adalah langkah penting untuk mengurangi resiko dan dampak gempa bumi. Ini mencakup tindakan pencegahan, persiapan, dan edukasi masyarakat. Sebelum gempa, pastikan struktur bangunan kita aman dan siapkan perlengkapan darurat seperti senter, air, dan juga obat-obatan. Air di sini adalah air bersih untuk konsumsi. Nah, karena negara kita termasuk negara yang sering dijumpai terjadi gempa, ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan bagi teman-teman supaya di sini kita dapat membantu meringankan atau
sedikit lebih baik. Yang pertama itu kita bisa menyusun rencana penyelamatan diri. Nah, biasanya kita setiap anggota keluarga sebaiknya memiliki rencana evakuasi bila gempa terjadi. Tentukan jalur evakuasi, titik kumpul di luar rumah, serta bagaimana cara melindungi diri di dalam bangunan. Yang kedua yaitu melatih diri dengan simulasi sederhana. Latihan seperti merunduk, melindungi kepala, bersembunyi di bawah meja, hingga berpegangan pada benda yang kokoh atau kuat dapat membantu menghadapi kondisi sebenarnya. Dan juga simulasi ini juga melatih ketenangan ketika menghadapi reruntuhan. Nah, yang ketiga, menyiapkan peralatan darurat seperti alat pemadam kebakaran, perlengkapan keselamatan dasar, hingga obat-obatan sebaiknya tersedia di masing-masing tiap rumah. Yang keempat itu ada memahami daerah rawan gempa atau aturan tata ruang terbuka. Juga perhatikan informasi mengenai wilayah rawan gempa dari pemerintah. Nah, dan juga warga diharapkan untuk mematuhi aturan penggunaan lahan agar tidak membangun di zona risiko tinggi, di pegunungan, di pinggir pantai, dan tempat-tempat yang berisiko terjadinya gempa bumi ataupun bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Nah, bangunan tahan gempa juga diperlukan bila hendak membangun rumah atau bangunan dengan konstruksi yang lebih kokoh. Dan juga sangat penting gunakan fondasi yang kuat dan juga material yang berkualitas sesuai standar guncangan. Nah, jika pada bagian rumah yang sudah rapuh, segera melakukan renovasi agar tidak membahayakan ketika nanti terjadi gempa. Nah, di sini apa saja yang perlu kita perhatikan jika terjadi indikasi? Nah, kita dapat melindungi kepala tadi, matikan elektronik, cabut colokan listrik, matikan kompor. Jangan lupa hindari tangga lift yang berpotensi rawan rusak dan roboh. Nah, bila di perjalanan segera menepi dan jauhi dari jembatan. Nah, apabila terdengar peringatan tsunami, segera tinggalkan kendaraan dan lakukan evakuasi menuju tempat yang lebih tinggi seperti bukit, gedung bertingkat yang kuat. Nah, dari sini materi pencapaian Dhamma Desana dari saya Yandi mungkin cukup untuk pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya.